Selamat malam semuanya. Halo, di sini perkenalkan kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Power and Governmentality, yaitu dari Foucault. Oke, next. Di sini ada saya sendiri, Delia, dan teman saya, Andita. Oke, Michael Foucault ini merupakan seorang filsuf dan pemikir sosial Prancis yang lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1926 di Poitiers, Prancis. Dan ia juga dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang filsafat, sosiologi, dan teori politik, terutama melalui analisisnya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Foucault juga mengembangkan metode yang dikenal sebagai arkeologi pengetahuan yang mana berfokus pada cara pengetahuan dibentuk dan organisir dalam konteks sejarah dan budaya, serta bagaimana pengetahuan tersebut bisa terkait dengan kekuasaan. Oke, selanjutnya di sini ada definisi konsep kekuasaan sendiri. Yang pertama ada relasional, yaitu kekuasaan tidak dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, tetapi merupakan hasil dari hubungan antara berbagai aktor sosial. Kekuasaan juga muncul dari interaksi dan relasi yang terus-menerus berubah di antara individu dan kelompok. Yang kedua ada produktif, yang mana kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi menciptakan pengetahuan, identitas, dan praktik sosial. Dalam pandangan ini, Foucault di mana ada kekuasaan, di situ juga ada pengetahuan yang dihasilkan. Pengetahuan dan kekuasaan saling mempengaruhi karena pengetahuan dapat membentuk bagaimana cara kita memahami dunia. Sementara itu, kekuasaan juga mengatur kita bagaimana pengetahuan tersebut diterima dan diterapkan sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya di sini ada 5 proposisi utama tentang kekuasaan. Dalam karyanya The History of Sexuality, Foucault juga mengemukakan 5 proposisi penting mengenai kekuasaan, yaitu yang pertama ada kekuasaan bukan milik, yang mana kekuasaan tidak dapat dimiliki atau dikuasai karena ia selalu berada dalam relasi. Yang kedua ada relasi non-hierarkis, yang berarti kekuasaan tidak terstruktur secara hierarkis dan muncul dari bawah sehingga tersebar di seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, ada kekuasaan sebagai proses, yang mana kekuasaan beroperasi melalui proses interaksi sosial dan bukan sebagai entitas tetap. Yang keempat, ada resistensi, melekat di mana ada kekuasaan, selalu ada kemungkinan resistensi individu dan tidak sepenuhnya terjebak dalam relasi kekuasaan. Yang kelima, yaitu kekuasaan menciptakan kebenaran dan kebenaran tidak terpisah dari kekuasaan. Begitupun sebaliknya, kebenaran dibentuk oleh relasi kekuasaan. Oke, selanjutnya di sini ada sifat kekuasaan. Ada dua sifat kekuasaan, yaitu Foucault berargumen nih bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi untuk menindas ataupun mengendalikan individu, tetapi juga menciptakan realitas sosial, identitas, dan pengetahuan. Dalam pandangannya, di mana ada kekuasaan, di situ ada pengetahuan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan nih bahwa kekuasaan beroperasi dalam cara yang membentuk perilaku dan norma masyarakat, serta menciptakan subjek yang patuh terhadap aturan sosial. Yang kedua, kekuasaan sendiri berfungsi secara luas dalam kehidupan sehari-hari, meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Foucault sendiri juga menyebutnya sebagai biopower, yaitu kekuasaan yang mengatur kehidupan individu dari hal-hal kecil hingga besar seperti kesehatan, pendidikan, dan perilaku sosial. Biopower sendiri menciptakan sistem kontrol yang mendalam dan menyeluruh terhadap tubuh dan jiwa individu. Oke, mungkin sekarang kita mau mengenai konsep governmentality atau pemerintahan yang diusulkan oleh Michel Foucault. Pendekatan governmentality merupakan sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh Michel Foucault tahun 1926 sampai 1984 yang pemikirannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh Karl Marx pada 1818 sampai 1883. Friedrich Nietzsche 1844 sampai 1900 dan Gilles Deleuze dari 1925 sampai 1995. Konsep Foucault ini lebih mengarah pada pemahaman kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengatur dan juga mengurus diri sendiri dalam relasinya, yaitu memerintah dengan orang lain.
Untuk bisa memerintah dengan baik, menurut Foucault, seseorang itu harus bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri, baru kemudian menjadi pemerintah yang bisa berguna bagi banyak orang. Konsep ini sebenarnya sangat dekat dengan konsep Aristoteles tentang bagaimana menggunakan kekuasaan pemerintah untuk memakmurkan dan juga mensejahterakan rakyat dengan melatih masyarakat untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan dan juga ketundukan terhadap hukum. Nah, secara sederhananya mungkin sebenarnya Foucault itu hendak mengatakan bahwa kalau Anda ya mau berkuasa atas orang lain, Anda harus memulainya dengan bagaimana Anda mengendalikan diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, dan membuat diri Anda taat terhadap hukum. Dan jika tidak Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda, maka Anda tidak bisa memerintah dan Anda hanya akan memperbudak orang lain yang diperintah. Oke, selanjutnya di sini ada historical context of governmentality. Yang pertama yaitu di abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, pemerintah umumnya bersifat feodal dan struktur kekuasaan terdesentralisasi dengan raja atau penguasa tertinggi yang mempunyai kekuasaan terbatas dan kekuasaan seringkali dibagi antara bangsawan dan gereja. Ya, dan menciptakan sistem hierarkis yang kompleks. Yang kedua ada di masa Renaissance dan pencerahan, yaitu masuknya Renaissance dan pencerahan ini membawa perubahan paradigma dalam pemikiran politik. Pemikir seperti Niccolo Machiavelli mulai menekankan pentingnya kekuasaan politik yang pragmatis, sementara filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan ide-ide tentang hak asasi manusia, kontrak sosial, dan pemerintah yang berdasarkan pada persetujuan rakyat. Ini menandai pergeseran menuju konsep pemerintah yang lebih demokratis. Yang ketiga, yaitu di abad modern, pada abad ke-19 dan ke-20, mulai munculnya negara bangsa modern dengan membawa transformasi besar dalam struktur pemerintahan. Konsep demokrasi liberal ini mulai berkembang dengan menekankan pada hak individu, pemilihan umum, dan akuntabilitas pemerintah. Revolusi industri juga mempengaruhi praktik pemerintahan dengan memperkenalkan tantangan baru terkait urbanisasi, kelas pekerja, dan kebutuhan akan regulasi ekonomi. Oke, selanjutnya ini ada pengaruh teori ekonomi terhadap evolusi praktik pemerintahan. Yang pertama ada teori ekonomi klasik, yang mana pemikir seperti Adam Smith sendiri itu menekankan pentingnya pasar bebas dan peran minimal pemerintah dalam ekonomi. Dan ide ini juga mendorong negara untuk mengurangi intervensi dalam urusan ekonomi, mempercayakan pasar untuk mengatur diri sendiri. Yang kedua ada teori Keynesian pada abad ke-20. Ini John Maynard Keynes itu mengemukakan bahwa pemerintahan harus berperan aktif dalam mengelola perekonomian, terutama selama resesi, dan pendekatan ini juga mendorong kebijakan fiskal yang lebih aktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Yang ketiga, ada teori pilihan publik, yaitu teori ini menyoroti bagaimana keputusan pemerintah seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi para pembuat kebijakan, dan hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan pemerintah tidak selalu mencerminkan kepentingan publik, tetapi dapat dipengaruhi oleh lobby dan tekanan dari kelompok tertentu. Yang keempat, ada teori ekonomi institusional, yaitu pendekatan ini menekankan pentingnya institusi dalam mempengaruhi perilaku ekonomi, dan pemerintah juga diharapkan untuk menciptakan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung efisiensi pasar serta mengatasi kegagalan pasar juga. Oke, kita akan membahas mengenai biopower dan juga pemerintahan atau governmentality yang dikemukakan oleh Foucault. Foucault ini memperkenalkan istilah biopower untuk menggambarkan bagaimana negara modern mulai mengatur kehidupan manusia, bukan hanya melalui kekuasaan yang bersifat hukuman atau paksaan, tetapi dengan mengontrol aspek-aspek vital kehidupan seperti kelahiran, kematian, kesehatan, dan juga reproduksi. Biopower ini berfungsi pada skala besar, bukan hanya individu, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Biopower menggunakan statistik, demografi, dan pengetahuan medis untuk mengendalikan dan juga memantau populasi. Foucault mengenalkan istilah governmentality adalah dengan cara kekuasaan bekerja dalam mengatur populasi dan juga individu melalui teknik-teknik yang halus dan canggih. Ini bukan hanya soal paksaan langsung, tetapi bagaimana kekuasaan disebarkan melalui berbagai institusi, praktik, dan juga strategi yang membuat individu mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan norma yang diinginkan
oleh negara atau otoritas. Governmentality menggunakan biopower sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia melalui regulasi kesehatan, kebijakan sosial, dan juga kontrol populasi. Melalui biopower ini, negara modern tuh tidak hanya fokus pada pengendalian individu saja, tetapi pada manajemen hidup yang melibatkan produksi, reproduksi, dan juga kesejahteraan populasi. Oke, mungkin kita akan membahas mengenai relevansi kontemporer vokal dengan isu politik yang sekarang. Konsep panoptikon vokal tentang pengawasan terus relevan dalam era digital. Mungkin konsep panoptikon itu melambangkan mekanisme kontrol sosial di mana individu itu diatur dan juga didisiplinkan melalui pengawasan yang bersifat internal. Artinya, kekuasaan itu tidak lagi memerlukan paksaan fisik secara langsung, namun sebaliknya, individu itu akan mengatur diri mereka sendiri karena selalu merasa diawasi, dan ini juga menciptakan efek disiplin yang mendalam, di mana norma dan aturan diinternalisasikan oleh masyarakat. Nah, sistem pengawasan massal, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, telah menjadi kenyataan dalam konsep panoptikon vokal ini. Nah, yang kedua, pemikiran vokal tentang subjektivitas membantu kita memahami bagaimana identitas politik dibentuk dan juga diperjuangkan. Misalnya, dalam kegerakan sosial seperti itu, yang muncul sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan patriarki yang mengatur dan melanggengkan ketidakadilan gender, terutama dalam hal kekerasan seksual. Gerakan ini tuh menentang wacana yang selama ini melindungi pelaku kekerasan dengan cara membungkam korban dan menyebarkan rasa takut atau malu. Dengan mengangkat suara korban ke ranah publik, gerakan ini menggeser hubungan kekuasaan dan menuntut akuntabilitas. Dan juga atau gerakan Black Lives Matter, yang bertindak juga sebagai resistensi terhadap struktur kekuasaan rasis yang terintegrasi dalam institusi seperti kepolisian dan sistem peradilan. Gerakan ini menyoroti praktik ketidakadilan sistemik terhadap orang kulit hitam dan juga menantang narasi dominan yang meremehkan atau mengabaikan pengalaman mereka. Dan menurut Foucault, gerakan ini merupakan contoh bagaimana masyarakat dapat mengintervensi dan juga menggugat bentuk kekuasaan yang opresif melalui kesadaran kolektif, aksi langsung, dan juga wacana publik. Mungkin gerakan ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap kekuasaan itu selalu mungkin terjadi dan juga seringkali dimulai dari kesadaran kritis terhadap bentuk-bentuk dominasi yang ada. Gerakan-gerakan ini tuh menciptakan ruang baru untuk perlawanan dan juga masyarakat untuk melawan, mengganggu status quo dan mendorong perubahan sosial dengan menantang relasi kekuasaan yang menindas. Mungkin yang terakhir, Foucault menggarisbawahi bagaimana pengetahuan, pengetahuan itu sendiri itu adalah tidak netral, melainkan selalu terkait dengan kepentingan kekuasaan. Dalam era informasi saat ini, kita menyaksikan bagaimana pengetahuan itu diproduksi, disebarluaskan, dan juga dimanipulasi untuk tujuan politik tertentu. Mungkin untuk contohnya itu adalah pemilu presiden 2024 yang dimana setiap calon itu memiliki buzzer dan juga pengetahuan yang tidak netral. Sedangkan kritik dalam pemikiran vokal sendiri itu dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama terlalu fokus pada kekuasaan. Kritikus di sini tuh berpendapat bahwa vokal itu terlalu menekankan pada aspek negatif kekuasaan, sehingga mengabaikan potensi yang positif dari relasi kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, kurangnya analisis ekonomi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa analisis vokal itu kurang memperhatikan dimensi ekonomi dalam analisis kekuasaan. Yang ketiga, tidak adanya kebenaran universal. Beberapa kritikus itu khawatir juga bahwa pandangan vokal sendiri itu tentang kebenaran yang bersifat konstekstual dan juga historis dapat mengarah pada relativisme ekstrim, di mana semua kebenaran itu dianggap sama kalinya. Kemudian yang terakhir, kurangnya mekanisme perubahan. Teori vokal tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana perubahan sosial yang signifikan dapat terjadi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari Power and Governmentality Foucault ini. Dia melihat kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dipegang oleh individu atau institusi tertentu saja, tetapi sebagai sesuatu yang bekerja dalam hubungan sosial dan mekanisme pemerintahan yang dapat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bertindak, dan memahami dunia serta diri kita sendiri. Selain itu, kekuasaan juga membentuk subjektivitas atau identitas individu melalui wacana dan praktik-praktik tertentu, serta individu diarahkan
untuk memahami dan mempersepsikan diri mereka sendiri dalam kerangka-kerangka yang telah ditentukan oleh kekuasaan. Nah, itu kesimpulan dari Power and Governmentality Foucault. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 4. Mungkin dari teman saya, Andita, ada yang mau ditambahkan? Dari aku cukup. Oke, sekian terima kasih dan sampai jumpa.